Assalamualaikum teman-teman RT RW-net di Indonesia. Salam sukses. Di video kali ini saya akan mereview server hotspot dengan detail dan jelas sesuai request teman-teman ya. Karena di video sebelumnya saya sudah mereview bagaimana penampakan server hotspot saya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa like, subscribe juga, share ke teman-teman, klik tanda loncengnya juga ya, biar teman-teman gak ketinggalan video-video menarik tentang RT RW-net dari saya. Saja kita mulai. Jadi di sini saya mulai dari stop kontak atau sumber listrik. Dari sumber listrik ini saya tarik ke atas, langsung masuk ke power supply. Saya di sini menggunakan power supply 12 volt 10 ampere. Sebelum masuk ke power supply saya pakai voltase meter ya, atau voltmeter ini sudah terlihat 220 volt. Kebetulan saya tidak memakai induksinya, jadi ampere dari voltase ini tidak terlihat. Nah, kembali ke power supply ya. Dari power supply ini saya masukkan ke step up. Jadi terlihat kabel hitam dan kabel merah di sini. Dari step up ini langsung masuk ke solar controller. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, kenapa saya memakai step up ini? Saya gunakan untuk menaikkan voltase dari power supply-nya. Karena power supply-nya ini 12 volt, jadi saya up ke 14 volt. Step up ini kapasitasnya dia mampu up sampai 40 volt dan kapasitas ampernya mampu sampai sekitar 50 ampere ya, jadi cukup besar. Dari step up ini kembali ke solar controller. Nah, dari solar controller sudah ketemu voltasenya sekitar 14,2 volt. Dia masuk inputnya ke sini ya, dari power supply-nya masuk ke buat solar panelnya. Lalu ini buat baterai atau aki, kabelnya yang hitam dan biru yang besar ini ya, dia turun ke bawah langsung tanpa melewati ini ya, langsung ke bawah. Di sini saya memakai panel kabel. Nah, dari panel kabel ini cuma saya buat untuk menyambung-nyambung saja supaya dia terlihat lebih praktis. Turun sini ke akinya. Jadi yang kabel biru ini positif dan yang hitam ini negatif. Buat teman-teman yang mau masang jangan sampai terbalik. Di sini saya menggunakan aki Verla ya, jenis Verla merek SMT Power. Tegangannya 12 volt, ampernya 7,5 ampere. Kenapa saya lebih memilih aki ini? Karena aki ini selain harganya murah, tetapi dia ampernya besar. Kalau aki motor dia cuma sekitar 5 ampere ya, tapi kalau aki ini 7,5 ampere. Kita kembali ke solar control ya. Kali ini kita membahas voltasenya dulu atau bagian tegangan. Dari solar control ini lagi turun ke step down. Nah, step down ini dari 12 volt saya turunkan ke 6 volt ya, ke 6 volt. Lalu saya tarik kabelnya dari step down-nya buat menyuplai HTB ya. Ini HTB-nya. Jadi HTB ini jumlahnya 8. Kebetulan yang tengah mati ya, karena HTB dari klien saya ini dimatikan. Nah, di sini sudah terlihat dari 6 volt step down tadi turun ke 5,2, mungkin karena terhambat oleh kabel, gak bisa terlihat dengan jelas ya. 5 volt
ampernya 2,6 ampere. Jadi kita bisa melihat wattnya atau watt yang dibutuhkan oleh semua HTP ini 5 volt dikali 2,5 ampere ya. Teman-teman bisa menghitung sendiri. Oke, kita kembali ke solar control. Ke solar control tadi lagi kita tarik kabel ke bawah, dia masuk ke switch hub ya. Oh ya, sebelum switch hub ini saya kasih step down 12 volt ya, supaya dia outputnya 12 volt fix atau enggak di atas 12 volt, karena switch hub ini harus tegangannya 12 volt pas, nggak boleh lebih. Sudah saya coba switch hub merek Netgear ini, saya pakai tegangan 14 volt, dia rusak. Jadi dari pot 9 ini sampai ke pot 16 ini dia sudah rusak. Karena kesalahan saya kasih tegangan di atas 12 volt. Kalau mungkin untuk TP-Link dan D-Link yang gigabit saya sudah pernah coba, dia nggak rusak. Kalau mungkin ini rusak, mungkin teman-teman bisa pakai yang lain ya, jangan pakai merek yang Netgear ini, saran saya. Kali ke solar control, dia langsung turun lagi tanpa melewati step down ini ya, tanpa melewati step down, dengan membawa tegangan utuh sekitar 14 volt masuk ke mikrotik. Nah, ini masuk ke mikrotik. Saya menggunakan mikrotik tipe RB4011 yang IGS. Dia mampu sekitar 8 volt sampai 30 volt kalau nggak salah. Di sini saya juga mengasih voltmeter supaya bisa melihat berapa tegangan yang dibutuhkan untuk mikrotik. Jadi dari solar control tadi dia turun ke sini membawa tegangan sekitar 13,4 volt dengan 0,5 ampere. Jadi sudah bisa dihitung dengan jelas 13 volt dikali 0,5 ya. Jadi sekitar cuma 6,5 watt buat mikrotik ini. Mikrotik ini dan HTP ini saya kasih kipas supaya dia nggak panas ya, karena mikrotik ini panas banget. Jadi kita kasih kipas, kita ambilkan dari tegangan yang 12 volt di sini, 14 volt ya. Mohon maaf. Nah, di sini ada kabelnya, agak sulit dilihat ya karena servernya agak mepet ke dinding. Nah, dari solar control ini kembali lagi 12 volt, kabelnya kita tarik ke access point. Ini adalah ONT Nokia yang sudah tidak terpakai. Saya manfaatkan buat access point. Dia kemampuannya sama dengan Alcatel-Lucent ya. Saya juga bikin tutorial bagaimana cara membuat ONT ini menjadi sebuah access point. Jadi kabelnya di situ saya tarik ke bawah, masuk ke mikrotik ini ya. Settingannya hotspot. Kontrol ini lagi ya. Solar control, kita tarik kabel ke bawah, lalu kita putar ke atas. Kita buat suplai Huawei atau modem dari ISP ini. Dia saya kasih tegangan 14 volt ya. Jadi nggak apa-apa. Sudah saya pakai lama, dia masih bisa hidup. Ini Huawei tipe HG8245U. Kenapa saya dikasih ini dari SP? Karena saya memakai bandwidth 200 Mbps. Nah, dari pot LAN Huawei ini, pot LAN 1 ya, saya tarik ke bawah, dia langsung masuk ke mikrotik. Masuk ke mikrotik sini di pot nomor 1 yang ini. Pot nomor 1 saya gunakan untuk WAN, lalu saya share, saya gunakan IP statik dan hotspot. Nah, di pot 2 itu saya memakai IP statik dan pot 3 juga, pot 8, pot 9, kecuali pot 10. Pot 10 ini saya gunakan untuk hotspot ya. Jadi dari pot 2 ini
dia masuk ke switch hub Netgear ini. Dari switch hub saya tarik ke atas ke HTB ini. Jadi kabelnya saya lewatkan belakang supaya dia terlihat lebih praktis. Dari ke HTB ini ya. Lalu untuk port 3 nya saya gunakan untuk PoE. Jadi saya tarik ke bawah, saya pakai ke klien ya. Saya pakai ke klien karena dia ada switch hubnya di atas, jadi saya kasih voltasenya di sini. Di sini saya menggunakan barel yang sudah saya modif PoE. Lalu port 8 dan 9 ini dia masuk ke HTB nomor 7 dan nomor 8. Di sini HTB-nya ada 10 ya. Yang nomor 1 dan nomor 2 ini saya buat cadangan. Misalkan nanti ada yang rusak, kita tinggal pindah kabelnya saja. Oke, kita urut ke output dari HTB ini. Saya menggunakan HTB ini semuanya dengan tipe A. Jadi kabelnya saya tarik ke atas seperti ini. Kita lengkungkan seperti ini supaya dia lebih praktis. Kita tata di sini. Nah, saya tata di sini. Saya menggunakan staples ya. Saya menggunakan staples di sini supaya dia lebih praktis. Saya tata seperti ini. Harus agak telaten sedikit ya, supaya dia tidak terlihat berantakan seperti ini. Nah, dari sini saya tarik ke bawah. Tarik ke bawah ke situ, saya tarik ke bawah di belakangnya ini ya, supaya dia tersembunyi atau enggak terlihat berantakan. Lalu dari mikrotik ini, dari pot nomor 3 ini saya tarik ke belakang tadi dengan PoE. Lalu saya tarik ke atas bersama dengan kabel fiber optiknya di sini. Nah, yang kabel yang hitam ini kabel dari ISP masuk ke atas ya, ke modem Huawei tadi, masuk ke atas ke modem yang di atas itu. Oke, kita kembali, kita tarik ke atas seperti ini, diikat dengan kabel tis supaya terlihat praktis. Tarik ke atas sampai di sana. Kita lihat ada switch hub ya. Switch hub ini saya menggunakan tegangannya dari bawah, dari PoE yang modifan tadi ya. Nah, di switch hub ini kita share ke beberapa klien. Bahkan switch hubnya kebetulan sudah saya modif PoE. Saya kasih voltmeter juga. Buat teman-teman yang ingin memodif seperti ini banyak tutorialnya di YouTube. Bersama dengan kabel fiber optik saya lewatkan di belakang switch hub, saya tarik ke sini. Karena kabel fiber optik yang saya gunakan dia jenis petcore ya, jadi panjangnya cuma sekitar 5 meter. Untuk keluar ke ODP dia nggak cukup, jadi saya kasih barel di sini, barel fiber optiknya. Kita tarik sampai keluar ke ODP. Tarik keluar seperti ini, jangan lupa diikat. Nah, ini ada kabel yang agak berantakan satu karena dia pernah dimakan tikus ya. Sampai di sini dia terputus juga. Saya kasih barel. Saya tetap menggunakan jenis fast connector karena saya juga belum punya spacer. Lalu kita tarik keluar. Jadi saya tarik keluar di sini seperti ini, tetap diikat pakai kabel tis, lalu masuk ke ODP. Nah, ODP ini agak unik karena saya membuatnya sendiri ya, dari box Nintendo atau boxnya video game yang sudah lama tidak terpakai, rusak. Jadi saya gunakan untuk ODP seperti ini. ODP-nya di sini saya menggunakan barel yang sudah saya tata supaya dia terlihat rapi. Tetap kita ikat pakai kabel tis dan klem ya, ke atas lalu ke masing-masing klien. Nah, kalau ini buat teman-teman yang penasaran ya, kalau terlihat ini agak unik, saya memakai
volt ampere meter ini saya beli online, harganya cukup murah, sekitar 35.000 ya kalau nggak salah, saya juga lupa. Di sini saya memakai fuse atau sekring ini sebenarnya nggak fungsi, cuma untuk variasi saja ya. Difungsikan juga untuk apa? Karena tegangannya kecil, jadi dia nggak berbahaya. Di sini juga. Oh ya, ini yang warna putih ini dari casingnya Netis WF2409E yang sudah saya lepas ya, karena buatnya saya pakai buat klien. Di sini juga ada ini volt ampere meter buat mikrotiknya. Saya memakai casing Sweet Hub Totolink tipe S505 seperti ini ya penampakannya. Lalu yang ini casingnya dari tempatnya tombol buat main PUBG dulu teman-teman, saya juga lupa namanya apa, cuma kotaknya plastik. Sebetulnya bentuknya sama dengan yang ini, cuma ini saya taruh di dalam. Kenapa nggak saya taruh di sini? Karena sweet hubnya yang ini dia agak panjang, jadi nggak cukup, makanya saya taruh di sini. Nah, untuk raknya ini secara keseluruhan saya memakai rak bekas meja akuarium ya, yang sudah tidak terpakai. Jadi saya manfaatkan seperti ini. Di sini saya menggunakan triplek yang saya kasih lakban supaya dia nggak terlihat begitu norak ya. Lalu di belakangnya ini, belakangnya saya kasih barel seperti itu ya teman-teman. Saya kasih barel buat menjaga tripleknya itu. Lalu saya ikat pakai kabel tis yang agak besar di atas dan di bawah supaya dia tidak goyang. Saya menggunakan, selain menggunakan barel, saya juga menggunakan bekas card reader yang rusak ya. Jadi saya pakai alat seadanya seperti ini. Nah, di sini saya ikat seperti ini. Lalu untuk kipasnya, ini saya menggunakan kipas ukuran 6 inci ya. Kipasnya seperti itu. Di situ cuma saya tempelkan pakai double tip. Makanya kipas itu suaranya agak bising karena dia terlalu menempel ke tripleknya. Nah, yang terlihat jack warna hijau itu jack mel ya. Untuk CCTV saya gunakan ke HTB. Jadi sebenarnya dia tidak pas, cuma untuk soket HTB nya semuanya sudah saya ganti. Jadi supaya lebih praktis dan memudahkan untuk maintenance ya. Teman-teman lupa, ini ada voltmeter yang 4 digit, volt dan ampere meter. Ini saya gunakan untuk menghitung secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dari perangkat yang saya gunakan tadi. Jadi secara keseluruhan dia ketemu 13,91 volt dan ampernya 3,5 ampere. Jadi sebenarnya, maaf saya lupa, dari solar control ini dia masuk ke volt ampere meter ini dulu teman-teman. Dari volt ampere meter ini baru dia masuk ke panel yang bawah itu. Lalu kita share ke perangkat-perangkat yang sudah kita gunakan tadi. Nah, di bawah ini ada panel. Panel ini untuk menyambung tegangan secara keseluruhan dari yang 12 volt ya. Dia saya kasih kabel seperti ini. Nah, di sini ada tombol. Tombol ini saya gunakan untuk menyalakan lampu pada saat malam hari supaya tidak terlalu banyak watt ya. Jadi saya kasih lampu di sini. Di atapnya server saya ini saya memakai kaca. Kalau kita tekan seperti ini, dia nyala. Nah, nyala seperti ini.
di situ bebannya juga sudah naik ya. Kalau kita matikan dia ampernya akan turun, sudah turun seperti itu. Teman-teman, saya juga menggunakan handy telki ya, merek SPC. Ini harganya sangat murah, bisa kita manfaatkan untuk pemasangan kabel ya. Kalau ada teman kerja kita yang memasang di klien lalu kita berada di tengah jalan, bisa kita buat untuk kontak-kontak. Ini jangkauannya saya coba, sudah saya review sekitar 200 meter ya kalau nggak salah, 200 meter lebih lah. Kalau 500 meter dia sebenarnya juga sampai, cuma suaranya agak nggak begitu bening ya. Teman-teman, sekian dulu review dari server room saya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di komen ya. Jangan lupa kalau kalian suka tekan like, kalau nggak suka dislike aja. Jangan lupa subscribe juga ya teman-teman, biar kalian nggak ketinggalan video-video yang sudah saya buat. Oke, sekian, terima kasih.